Halo, assalamualaikum bosku. Salam kenal buat bosku dimanapun Anda berada. Perkenalkan, ini channel baru saya, Mas Rofi Explore. Channel yang insya Allah akan mengeksplor tentang tempat yang bagus atau tempat yang bersejarah dan sesuatu yang unik lah pokoknya bos. Apa kabar bosku semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, amin. Mengawali video yang pertama, dalam channel ini saya membuat konten tentang perjalanan menuju ke RTH yang ada di Indramayu nih bos. Tepatnya di Desa Jatibarang, Kecamatan Jatibarang. Iya. Saya berangkat dari jalan di Desa Rajasinga, Kecamatan Trisi, Kabupaten Indramayu, alias kampung halaman saya bos. Dan pertama-tama untuk bisa sampai ke lokasi yang dituju, saya harus menuju jalur Pantura dulu bos. Karena saya mau mampir ke pom bensin. Bensinnya udah minim bos, tinggal 2 strip. Nah, di depan ini ada pertigaan. Saya ambil lurus. Kalau ke kiri itu menuju ke Kroya atau ke arah Jakarta bos. Sebenarnya ada 2 pilihan akses untuk menuju ke RTH Jatibarang. Kalau dari tempat tinggal saya, nanti di depan akan ada rel kereta api. Setelah melewati rel kereta api, kita akan ketemu dengan Simpang 3 Pasar Trisi bos. Ada yang kenal dengan Pasar Trisi nggak bos? Kalau bosku yang tinggal di wilayah Kecamatan Trisi, jelas pasti kenal. Ini ada pom bensin, tapi saya tidak ngisi bensin di sini bos. Dan nanti juga ada pom bensin lagi kira-kira pas masuk Desa Pegagan. Tapi saya juga tidak akan ngisi bensin yang ada di Desa Pegagan. Pokoknya saya akan tetap ngisi bensin di pom bensin wilayah jalur Pantura. Maaf bos, mampir dulu sebentar, ada keperluan keluarga. Oke lanjut bosku, saya kembali bahas akses menuju ke RTH Jatibarang Indramayu. Kalau dari tempat tinggal saya ada 2 jalur untuk bisa sampai ke RTH Jatibarang. Yang pertama melalui jalur Pantura dan yang kedua melalui jalur alternatif. Ada plus minus dari 2 akses ini bos. Yang pertama, kalau misalnya saya ambil ke arah jalur Pantura, jaraknya cukup jauh. Jadi lumayan makan waktu, menguras tenaga saya dan bahan bakar kendaraan bos. Selain itu, minus dari jalur Pantura, akses menuju ke Jatibarang ini sering dijumpai atau sering ada operasi atau razia pelanggar lalu lintas di beberapa titik jalur Pantura. Bahkan kadang sebelum masuk jalur Pantura pun di jalan desa suka ada razia perlengkapan kendaraan bos. Bagi yang suka telat bayar pajak atau surat-surat kendaraan tidak lengkap, merinding juga kalau melihat ada beberapa petugas dari kepolisian berdiri di marka jalan menghadang perjalanan kita. Tapi kalau saya insya Allah taat pajak dan surat-surat lengkap ya bos. Nah, di titik ini yang baru saja saya lewati, itu sering ada razia kelengkapan kendaraan bos. Mungkin untuk masyarakat yang sering telat atau tidak bayar pajak sama sekali, area ini bisa jadi area yang paling angker buat mereka. Kenapa di sini sering ada razia? Ya karena di sebelahnya itu kantor Polsek Kecamatan Trisi bos. Coba saya zoom dulu gambarnya. Nah, itu kelihatan sangat jelas apa namanya bos. Kalau dipikir-pikir ya bukan hal yang minus juga sih, melainkan itu merupakan nilai plus untuk ketertiban lalu lintas bagi kota Indramayu itu sendiri. Dengan sering diadakannya operasi kelengkapan kendaraan di jalan desa maupun di jalan lintas antar kota, semoga bisa membuat masyarakat bisa lebih tertib berlalu lintas. Nah, mungkin itu nilai plus yang pertama menurut saya. Entahlah kalau menurut pendapat bosku semua. Adapun nilai plus yang lain, jika saya ambil ke arah jalur Pantura, jalannya itu lebih lebar sehingga saya bisa lebih leluasa memacu kendaraan. Juga tersedia banyak stasiun pengisian bahan bakar, jadi saya tidak terlalu khawatir jika bahan bakar kendaraan saya mau habis. Kurang lebih seperti itu plus minus dari tempat tinggal saya menuju ke RTH Jatibarang jika melewati jalur Pantura.
Nah, sebentar lagi saya akan melewati rel kereta api. Di sini juga di samping ada pasar yang namanya Pasar Trisi. Juga terdapat stasiun kereta api yang namanya juga memakai nama Trisi, yaitu Stasiun Trisi. Jadi semuanya serba Trisi, dari Kecamatan Trisi, Pasar Trisi, sampai stasiun pun namanya Stasiun Trisi. Padahal nama Trisi itu cuma nama blok di sebuah desa, tapi namanya bisa sampai terkenal sejagat raya. Salutah pokoknya buat blok Trisi, bisa mengharumkan nama baik Kabupaten Indramayu. Ceile Trisi gitu loh. Di depan ini simpang 3 Pasar Trisi yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau ke kiri, nah itulah menuju jalur Pantura. Sedangkan kalau ke kanan itu melalui jalur alternatif. Dan saya memilih jalur Pantura karena saya mau ngisi bahan bakarnya di sekitar jalur Pantura, bos. Beberapa plus minus dari akses ke RTH Jatibarang melalui jalur Pantura sudah saya sebutkan. Sekarang saya coba paparkan sebagian plus dan minusnya akses ke RTH Jatibarang jika melewati jalur alternatif nih, bos. Untuk nilai plusnya, jika melewati jalur alternatif itu jaraknya lebih dekat, bos, sehingga saya bisa mempersingkat waktu, tenaga saya tidak terlalu terkuras, dan bahan bakar kendaraan pun lebih hemat, bos. Asalkan ya, bos, asalkan jalannya tidak banyak yang rusak. Sekali lagi, asalkan jalannya tidak banyak yang rusak. Seandainya jalannya tidak banyak yang rusak, maka waktu yang singkat, badan tidak terlalu lelah, dan kendaraan lebih hemat bahan bakar, maka itu semua bisa saya rasakan, bos. Akan tetapi, jika jalannya banyak yang hancur, maka itu semua anggap saja omong kosong alias nonsen. Nah, itu diantara nilai plus untuk menuju ke RTH Jatibarang melalui jalur alternatif. Selanjutnya saya akan sebutkan minus atau kekurangannya apabila melewati jalur alternatif. Yang pertama, aspalnya sering hancur di beberapa bagian. Jadi seandainya dilakukan perbaikan jalan, setelah beberapa bulan kemudian banyak yang rusak kembali. Kebetulan untuk saat ini kondisi jalannya sedang banyak yang rusak. Jadi saya agak malas, bos, jika melalui jalur alternatif. Kemudian kekurangan berikutnya adalah untuk ukuran lebar badan jalannya sangat pas untuk dua kendaraan kecil. Jadi sangat harus hati-hati dalam berkendara jika ingin memilih jalur alternatif. Apalagi jika posisi jalannya berada di tawang persawahan, atau biasa orang Indramayu menyebutnya dengan istilah toang. Itu jalannya sangat sempit. Jika berpapasan dengan kendaraan lain harus ekstra fokus. Jika lengah sedikit ya bisa-bisa nabrak atau terperosok ke sawah, bos. Dengan catatan kita berkendara menggunakan roda 4 atau roda 3. Tapi jika memakai kendaraan roda 2 sih ya bebas, bisa lebih leluasa. Dan masih ada minus atau kekurangan lain jika melewati jalur alternatif ini, bos, yaitu tidak adanya stasiun pengisian bahan bakar umum atau lebih dikenal dengan SPBU. Jadi sebelum masuk jalur alternatif ini, usahakan untuk mengisi penuh bahan bakar kendaraan di SPBU sebelum memasuki jalur alternatif ini. Atau seperti yang sudah saya lewati tadi dalam rekaman video, bisa Anda putar kembali, bos. Tapi seandainya lupa untuk mengisi bahan bakar, kemudian kehabisan bahan bakar, tenang saja, bos, masih ada pom mini. Tapi keberadaan pom mini pun masih jarang di jalur alternatif ini. Kalau pedagang bensin eceran dengan kemasan botol mungkin banyak tersedia. Oke, bos, kurang lebih seperti itu plus minus akses ke RTH Jatibarang via jalur Pantura ataupun melalui jalur alternatif jika berangkat dari tempat tinggal saya. Sekarang kendaraan saya sudah menginjak jalan yang terbuat dari beton, bos. Kalau tadi semenjak berangkat dari rumah sampai barusan ada batas atau sambungan jalan antara jalan yang berbahan aspal dan jalan yang bermaterialkan beton. Itu jalannya banyak yang rusak, dampak dari musibah banjir kemarin, bos. Jalannya banyak yang tergenang air pada saat itu.
sehingga membuat bagian aspal yang tergenang tersebut ketika digunakan kembali atau ketika lalu lintas kendaraan aktif kembali, sedikit demi sedikit aspalnya ambrol atau hancur, tidak kuat menahan beban kendaraan yang melintas di atasnya, seperti yang ada di gambar ini, bos. Nah, inilah kondisi jalan yang baru saja saya lewati yang mengalami banyak kerusakan akibat musibah banjir beberapa waktu yang lalu, bos. Dapat bosku saksikan sendiri ya kondisi jalannya. Mungkin kalau melalui visual agak kurang jelas, akan tetapi kalau melihat secara langsung ini sangat jelas rusak parah. Semoga pemerintah mengetahui akan hal ini dan sesegera mungkin untuk memperbaiki kondisi jalan yang rusak ini. Oke, saya lanjutkan kembali, bosku. Nah, sebentar lagi saya akan keluar dari zona atau wilayah dari Kecamatan Trisi dan memasuki wilayah Kecamatan Losarang dengan dimulai dari Desa Pegagan nih, bos. Waduh, ada sambungan jalan nih, bos. Sambungannya terlalu curam, harus perlu agak diratakan biar tidak terlalu membahayakan jika dilewati kendaraan. Kalau dengan masyarakat yang sudah biasa lewat jalur ini sudah pasti paham di titik ini. Atau kalau yang sudah sering lewat sini pasti akan mengurangi kecepatan jika akan melewati sambungan jalan yang tidak rata ini. Tapi yang dikhawatirkan untuk orang yang baru melewati jalur ini, bos, pasti belum paham dengan kondisi medan jalan. Memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi, begitu melintasi titik ini, kendaraan bisa terbang atau loncat beberapa sentimeter. Takutnya menimbulkan kecelakaan, bos. Kalau kendaraan roda 4 mungkin masih cukup aman, tapi kalau untuk kendaraan roda 2 lumayan berbahaya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, jika akan memasuki Desa Pegagan atau keluar dari wilayah Kecamatan Trisi, itu patokannya akan ada stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU. Dan rencananya saya akan mengisi bahan bakar berhubung bahan bakar kendaraan saya mau habis. Tapi saya tidak akan mengisi bahan bakar di sini. Saya lewati saja, bos, SPBU-nya. Oke, bos, saya sudah keluar dari kawasan Kecamatan Trisi yang merupakan kecamatan dari desa kampung halaman saya. Dan saya sudah masuk wilayah Kecamatan Losarang. Untuk sementara kondisi jalannya masih bagus, masih mulus. Mungkin karena jalannya terbuat dari beton kali ya, bos. Dan faktanya, Desa Pegagan ini ketika musibah banjir melanda sebagian besar wilayah di Kabupaten Indramayu, ini terbilang aman dari terjangan banjir. Karena antara pemukiman warga dengan kanal atau sungai jaraknya agak jauh. Jadi alhamdulillah aman dari banjir. Jadi jalan yang melintasi Desa Pegagan, Kecamatan Losarang ini sudah aman dari musibah banjir, bahannya pun terbuat dari beton. Jadi alhamdulillah jalannya awet, mulus terus, bos. Tinggal beberapa rumah warga dari Desa Pegagan ini, kemudian saya akan disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pemandangan persawahan yang terlihat hijau sejauh mata memandang. Terima kasih ya Allah atas nikmat yang tak terhingga ini. Tapi jika melihat ke samping ya, bos, baru bisa lihat pemandangan. Sedangkan saya tetap fokus mengemudi kendaraan dan cuma jalan atau kendaraan lain yang bisa saya lihat, bos. Terasa nyaman bila melihat pemandangan. Hati dan pikiran merasa tenang. Penat dan gelisah pun seakan menghilang. Tidak mesti perlu mendengar apa kata orang. Jika kita yakin, maka teruslah berjalan untuk bisa menggapai semua impian. Tapi itu semua sementara akan sirna jikalau saya melihat beberapa orang berpakaian rompi hijau berdiri di tengah jalan menghadang perjalanan saya, maka pikiran dan hati pun panik dan gelisah. Karena di tikungan ini sering ada operasi atau razia kendaraan. Dan yang saya maksud orang yang berpakaian rompi hijau adalah yang terhormat Bapak atau Ibu petugas dari pihak yang berwenang. Ampun Pak, Bu, jangan diapa-apain ya. Maka jangan terlena atau terbuai dalam lamunan ketika melewati jalan bagian ini yang sedang ada pemandangan persawahan yang indah ini.
Karena di balik tikungan tadi kadang suka ada yang terhormat aparat polisi yang bersembunyi atau ngumpet nungguin kendaraan lewat. Meskipun surat-surat lengkap dan taat pajak, kalau saya lihat ada ibu atau bapak polisi yang berdiri di jalan dan sudah menghentikan banyak kendaraan, ya tetap deg-degan juga bos. Takut sayanya masih ada kesalahan gitu. Tikungannya sangat tajam bos, jalannya juga sempit. Oke bos, baru saja saya melewati sebuah jembatan. Itu pertanda saya sudah tidak berada di area Desa Pegagan lagi. Dan saya sudah memasuki wilayah Desa Rajayang, Blok Cilogog. Jembatan tadi yang baru saja saya lewati namanya juga Jembatan Cilogog. Jadi Blok Cilogog ini bisa dibilang hampir mirip dengan Blok Trisi tadi, yaitu lebih terkenal dibandingkan dengan nama desanya. Mungkin kalau Blok Cilogog ini identik dengan jembatannya, karena masyarakat sekitar kalau mendengar nama Cilogog pasti ingat dengan jembatannya, sebab sungai dengan jembatannya menjadi pembatas dan penghubung antara Desa Pegagan dengan Desa Rajayang. Melewati Desa Rajayang, Blok Cilogog ini cuma sebentar bos, karena jalannya hanya melintasi pinggiran di bagian barat dari Desa Rajayang, Blok Cilogog ini. Kemudian lanjut melintasi wilayah desa lain. Karena itu tadi Blok Cilogog ini namanya lebih dikenal daripada nama desanya. Mungkin karena jalan ini tepat melintasi Blok Cilogog yang termasuk dari Desa Rajayang tersebut. Dan mungkin masyarakat sekitar mengira kalau nama Cilogog ini nama sebuah desa, tapi nyatanya hanyalah nama sebuah blok. Ya seperti Blok Trisi tadi, namanya lebih tenar daripada nama desanya sendiri. Sepertinya saya sudah keluar dari wilayah Blok Cilogog. Berarti saya sudah memasuki wilayah Desa Jangga, tapi masih dalam kecamatan yang sama, yaitu Kecamatan Losarang, yang wilayahnya dimulai dari Desa Pegagan tadi bos. Jika melewati jalur ini sudah memasuki wilayah Desa Jangga, itu artinya sebentar lagi saya akan bertemu dengan jalan raya atau jalur pantura yang menjadi lintas utama antar kota atau bahkan lintas utama antar provinsi. Karena jalur yang sedang saya gunakan ini akan berakhir di Desa Jangga dan bertemu dengan jalur pantura. Sudah dari dulu Desa Jangga ini dilintasi oleh jalur yang super sibuk, hampir 24 jam tidak sepi dari lalu lintas kendaraan dari berbagai wilayah di Pulau Jawa. Dan sejak dari dulu bagi masyarakat khususnya wilayah Kecamatan Trisi ataupun masyarakat wilayah Kecamatan Cikedung yang ingin pergi keluar kota atau ingin pergi merantau dengan menggunakan kendaraan umum, itu harus menuju ke Desa Jangga terlebih dahulu dan melalui jalur ini pula. Karena banyak angkutan umum dengan tujuan ke berbagai daerah yang berhenti sebentar atau ngetem mencari penumpang di pinggir jalur pantura di Desa Jangga ini bos. Untuk saat ini kondisi jalannya masih bagus di bagian padat penduduk ini. Beda dengan yang baru saja saya lewati di bagian Tawang atau persawahan, jalannya agak rusak. Apakah karena bahan materialnya berbeda? Yang persawahan dari aspal, yang bagian pemukiman dari beton. Ataukah karena jalur ini jalur aktif kendaraan? Ataukah karena waktu pembuatannya berbeda? Di sini ada perempatan bos. Kalau ke arah kiri masih dalam wilayah Kecamatan Losarang yang cukup luas, yang meliputi beberapa desa, diantaranya ada Desa Krimun, ada Desa Santing, desa atau kelurahan Losarangnya juga, Desa Mundur, dan Desa Ranjeng. Kemudian setelah wilayah Kecamatan Losarang akan ada wilayah Kecamatan Kendang Haur dan seterusnya. Tampak tadi jalannya masih berupa tumpukan batu, belum diaspal ataupun belum dibeton. Untuk ke kanan sendiri itu nanti ada kilang LPG, terus nanti jarak ratusan meter akan keluar Desa Jangga dan bertemu dengan desa lainnya, yaitu Desa Jumbleng. Kemudian setelah Desa Jumbleng ada Desa Pangkalan. Jadi kalau ke arah kanan juga masih dalam wilayah Kecamatan Losarang.
Akan tetapi cuma ada 2 desa, yaitu Desa Jumbleng dan Desa Pangkalan. Kemudian setelahnya akan memasuki wilayah Kecamatan Loh Bener. Tepat sejak ada perempatan tadi, jalan ini menjadi pembatas wilayah antara Desa Jangga dan Desa Jumbleng, bos. Jadi kalau di kiri jalan ini masuk wilayah Desa Jangga, sedangkan kalau di kanan jalannya masuk wilayah Desa Jumbleng. Cuacanya cukup cerah, bos. Dan beberapa meter lagi saya akan masuk ke jalur Pantura. Untuk yang menggunakan kendaraan roda 4, siapkan uang receh untuk diberikan ke salah satu warga yang bekerja membantu para pengguna jalan yang memakai kendaraan roda 4 atau lebih, untuk memastikan situasi aman dari kendaraan lain ketika akan memasuki jalur Pantura yang cukup ramai kendaraan. Nah, ini jalur Pantura atau jalan raya penghubung antar kota, bahkan penghubung antar provinsi, dan salah satu warga yang bekerja membantu situasi aman dari kendaraan lain ketika kendaraan roda 4 atau lebih akan memasuki jalur Pantura yang sudah saya sebutkan tadi, bos. Lurus ke arah Jakarta, kalau putar balik ke arah Cirebon atau Jawa Tengah, bos. Kalau memasuki jalur Pantura di sini, kalau ingin menuju ke arah timur atau ke arah Cirebon, tidak bisa langsung masuk ke jalur yang akan kita gunakan. Kita harus menuju ke arah barat terlebih dahulu untuk mencari celah untuk putar balik. Kalau di hari biasa kita bisa gunakan celah jalan putar balik yang terdekat. Tapi kalau di saat musim mudik lebaran, celah jalan putar balik yang terdekat itu ditutup. Jadi untuk putar arah, pengendara harus cari celah putar balik yang lumayan jauh dari simpang 3 ataupun perempatan yang baru saja dilalui. Karena dampak dari musim mudik lebaran, jalur ini menjadi akses utama para perantau untuk pulang menuju ke kampung halamannya. Sehingga jalan Pantura ini padat oleh kendaraan pemudik, terutama pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 atau sepeda motor. Jadi bagi pengguna jalan yang memasuki jalur Pantura kemudian ingin putar arah, pengguna jalan yang baru masuk jalur Pantura ini harus mencari celah jalan putar balik yang sangat jauh, bos. Nah, ini celah jalan untuk putar balik kalau kendaraan berasal dari arah Jakarta, bos. Celah jalan putar balik ini juga sama kalau musim mudik lebaran di tahun-tahun yang lalu itu ditutup total. Kendaraan dari arah Jakarta jika ingin masuk ke jalur yang saya gunakan tadi harus cari jalan putar balik yang sangat jauh. Bisa-bisa putar baliknya harus melalui bundaran saking padatnya pemudik. Oke, bos, saya sudah masuk jalur Pantura. Saatnya saya gaspol. Kecepatannya agak ditambah gitu. Tapi ya saya harus tetap hati-hati dalam mengemudi, harus jaga jarak dengan kendaraan lain dan tidak boleh melebihi batas maksimum kecepatan dalam berkendara. Dan posisi saya sekarang sudah tidak berada di wilayah Desa Jangga lagi, dan saya ternyata sudah masuk di wilayah Desa Jumbleng, masih dalam kawasan Kecamatan Losarang. Jalannya lumayan lengang, cukup kosong nih, bos. Entah pada kemana pengguna jalan yang lainnya, mungkin sedang istirahat karena cuaca langit Indramayu cukup panas, ya bisa menyebabkan badan cepat lelah, dehidrasi, dan mengantuk bagi para pengguna jalan. Satu hal lagi tentang minus dari jalur Pantura ini, bos, yaitu jalannya tidak selalu bagus atau rata karena banyak bekas lubang yang diaspal lagi, tapi tidak rata dengan tekstur aspal jalan sebelumnya. Aspal yang menutupi bekas lubang ini ukurannya lebih tinggi dari aspal yang lama, jadi sangat terasa hentakannya ketika kendaraan melintas di atasnya. Bahkan lubang jalan pasti ada saja di jalur Pantura ini, jadi selalu safety riding, bos. Oh ya, bos, baru saja tadi saya melewati SPBU atau pom bensin. Rencananya saya ingin mengisi bahan bakar kendaraan di SPBU sekitar jalur Pantura. Akan tetapi saya lupa kalau di titik tadi itu ada sebuah SPBU. Berhubung kecepatan kendaraan saya cukup tinggi, jadi saya tidak sempat berhenti di SPBU tadi. Jadi ya saya terpaksa cari SPBU atau pom bensin selanjutnya. Agak jauh memang jarak antara SPBU yang satu dengan SPBU yang selanjutnya. Akan tetapi saya agak malas kalau harus putar balik.
Jadi saya tetap lanjutkan perjalanan dan mencari SPBU berikutnya. Untungnya kendaraan saya cukup irit bahan bakar. Dan untuk posisi saya saat ini, saya sudah keluar dari wilayah Desa Jumblang dan sudah memasuki wilayah Desa Pangkalan. Bahkan tidak lama lagi saya akan melintasi sebuah jembatan yang merupakan tanda bahwa saya sebentar lagi akan meninggalkan wilayah Desa Pangkalan, bahkan wilayah Kecamatan Losarang, bos, yang namanya sudah saya sebutkan tadi berkali-kali. Karena saya ingat kalau sudah terlihat pabrik PT Changjui Fang Indonesia dan SPBE PD Bumi Wiralodra Indramayu, itu artinya posisi saya sedang berada di area Desa Pangkalan, Kecamatan Losarang, bos. Nah, ini jembatan penghubung dan di bawahnya ada sungai yang merupakan perbatasan antara dua wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Losarang dan Kecamatan Loh Bener. Oke bos, saya sudah memasuki wilayah Kecamatan Loh Bener. Kalau bosku bukan orang Indramayu dan sering melewati jalur Pantura ini, tentunya bosku sudah tidak asing lagi jika mendengar nama Loh Bener ini. Karena Kecamatan Loh Bener ini terkenal dengan sebuah pertigaan yang legendaris yang sempat populer pada zamannya, yaitu pertigaan Celeng yang terletak di Desa Loh Bener. Nanti saya juga sekarang akan melewatinya, bos. Saya melewati wilayah Kecamatan Loh Bener ini dengan diawali oleh Desa Kiajaran Kulon. Tampak dari jalan raya lahan persawahan yang masih sangat luas di Desa Kiajaran Kulon ini, baik di bagian kiri jalan maupun di sebelah kanan jalan. Tapi kalau yang di sebelah kanan jalan sementara masih terhalang oleh beberapa rumah, jadi lahan persawahannya masih belum terlihat. Dan kebetulan lahannya sedang ditumbuhi oleh tanaman padi yang masih hijau, sehingga cukup untuk jadi pemandangan yang menyegarkan mata dan pikiran bagi pengguna jalan raya ini. Baru saja terlihat kantor kepala desa untuk Desa Kiajaran Kulon. Lokasi balai desanya tepat di sebelah selatan Jalan Pantura dan cukup jauh dari pemukiman warga. Karena di belakang balai desanya sendiri itu lahan persawahan yang sangat luas, sementara di seberang jalannya pun juga sama merupakan lahan persawahan. Tampak tadi ada SPBU, tapi sayang posisinya berada di seberang jalan, bos. Saya malas nyebrangnya, jadi saya lewati saja SPBU yang ada di seberang jalan tadi. Dan seingat saya, kalau tidak salah, tidak lama lagi ini akan ada SPBU di sebelah kiri jalan. Maksudnya biar saya bisa langsung masuk ke SPBU-nya gitu, bos. Ya, mudah-mudahan saja ingatan saya tidak salah ya, bos. Nah, benar, bos. Alhamdulillah ingatan saya tidak salah kalau tidak lama lagi di sebelah kiri jalan ini akan ada salah satu SPBU. Oke, saya langsung masuk ke SPBU-nya, bos. Karena bahan bakar kendaraan saya sudah minim sekali. Kalau dilihat dari dashboard atau papan speedometer ini tinggal satu strip nih, bos. Alhamdulillah akhirnya ada pom bensin juga. SPBU-nya cukup luas, tapi sayang aspalnya banyak yang rusak atau berlubang, sehingga menimbulkan banyak genangan air. Padahal cuaca tidak habis hujan, tapi banyak genangan air, berarti genangan airnya lumayan awet, bos. Oke, saya isi bahan bakar kendaraannya dulu, bos. Agak mengantri sedikit menunggu kendaraan di depan saya selesai. Semenjak saya masuk SPBU ini, aspalnya sudah rusak. Sampai di bagian belakang pun banyak yang rusak. Jadi tidak di depan, tidak di belakang, aspalnya amburadul, bos. Oke, sekarang giliran saya isi bahan bakar. Nah, terlihat dari sini aspal di depan pom bensin ini rusak berat, bos. Sepertinya ini kerusakannya sudah lama, bos. Dan sampai sekarang masih belum ada perbaikan. Ya sudahlah, bos, saya lanjutkan saja kembali perjalanan menuju ke RTH Jatibarang Indramayu. Saya sekarang sudah berada di wilayah Desa Kiajaran Wetan, bos. Karena tadi perbatasannya sudah saya lewati ketika setelah melewati SPBU yang berada di seberang jalan atau di sebelah selatan Jalan Pantura.
Jadi SPBU ini yang baru saja saya isi bahan bakar masuk ke wilayah Desa Kiajaran Wetan. Di Kecamatan Loh Bener ini terdapat dua desa yang namanya hampir mirip, yaitu Desa Kiajaran Kulon dan Desa Kiajaran Wetan yang sedang saya lewati ini, bos. Namanya mirip ini bukan berarti suatu pemekaran dari sebuah wilayah, akan tetapi menurut cerita, dua desa ini terbentuk sejak dari dulu secara bersamaan. Nah, di titik ini, di bagian seperti bundaran ini yang masih dalam wilayah Desa Kiajaran Wetan, sering ada operasi atau razia kelengkapan surat kendaraan atau pemeriksaan barang muatan bagi kendaraan angkutan barang ataupun pelanggaran lalu lintas lainnya. Jadi, jika bosku yang sering menggunakan jalur Pantura ini surat kendaraannya belum lengkap, pajaknya masih ada yang nunggak, alangkah baiknya untuk segera melengkapi surat kendaraannya dan segera membayar pajaknya, bos. Sekarang saya sudah tidak berada di Desa Kiajaran Wetan lagi, bos, dan saya sudah masuk di Desa Langut, masih dalam wilayah Kecamatan Loh Bener. Patokannya atau letak perbatasannya tadi sebelum melewati SPBU di sebelah selatan. Cuma tadi letak perbatasannya tidak ada tanda seperti gapura atau tabel ataupun papan nama. Ya, jadi tidak semua perbatasan wilayah ketika dilintasi suatu jalan, apalagi ini jalan raya, jalan lintas antar provinsi, itu tidak semua ada gapura atau tabel nama untuk wilayahnya itu sendiri. Dan Desa Langut ini desa ketiga yang sedang saya lalui dalam wilayah Kecamatan Loh Bener setelah Desa Kiajaran Kulon dan Desa Kiajaran Wetan. Oh ya, bos, kalau saya perhatikan sekarang keberadaan mobil angkutan penumpang seperti mobil bis, keberadaannya sudah sangat jarang terlihat. Dari tadi saya perhatikan yang melintasi jalur Pantura ini didominasi oleh mobil angkutan barang dan mobil pribadi. Paling cuma ada 1, 2, atau 3 kendaraan yang masih bertahan aktif menggunakan jalur Pantura ini. Melintasi wilayah Desa Langut ini akan segera berakhir dan saya akan memasuki desa keempat di wilayah Kecamatan Loh Bener ini, yaitu Desa Larangan. Ya, sekarang saya sudah berada di Desa Larangan, bos. Kalau di perbatasan antara Desa Langut dan Desa Larangan ini terdapat tugu atau seperti gapura kecil sebagai tanda perbatasan. Nah, di sini ada pertigaan antara jalur Pantura dan jalur alternatif. Seperti di pertigaan sebelumnya, jika akan keluar jalur Pantura atau akan memasuki jalur alternatif, ini harus cari celah jalan putar balik lebih dulu. Jadi tidak bisa langsung ke jalur alternatif yang akan dituju, bos. Jalur alternatif ini adalah akses untuk menuju ke wilayah Kecamatan Leleya dan wilayah Kecamatan Cikedung. Bahkan bisa juga untuk menuju ke tempat tinggal saya, yaitu Desa Rajisinga, Kecamatan Trisi. Kembali bicara soal kendaraan angkutan penumpang atau mobil bis nih, bos, yang sekarang sudah jarang dijumpai di jalur Pantura Indramayu. Semenjak diresmikannya Jalan Tol Cipali pada tahun 2015 silam oleh Bapak Presiden Joko Widodo, jalur Pantura Indramayu yang dulu menjadi akses utama semua jenis kendaraan, termasuk angkutan umum atau bis. Angkutan umum jenis bis ini perlahan mulai menghilang. Tahun demi tahun mayoritas bis yang dulu mengutamakan jalur Pantura ini sekarang sudah banyak yang meninggalkan jalur Pantura yang penuh kenangan ini. Nah, inilah Simpang 3 atau pertigaan Celeng yang cukup terkenal, bos. Tapi sebenarnya ada pertigaan Celeng yang lebih legendaris lagi selain pertigaan Celeng ini, karena yang ini masih terbilang baru dibandingkan pertigaan Celeng yang satunya, yang kenangan atau saat sedang populer pada saat itu kini sudah agak terlupakan. Maaf ya, bos, saya belum bisa tunjukkan pertigaannya, atau saya sekarang tidak melewati pertigaan Celeng yang lebih legendaris itu. Karena saya tadi ambil kanan sebab jalannya lebih lebar, lebih bagus, dan jarak tempuhnya lebih dekat, bos. Sedangkan kalau ingin menuju ke pertigaan lama, pertigaan yang bisa dibilang punya sejarah, itu harus ambil jalur kiri.
Di jalur yang baru ini, selepas pertigaan Celeng tadi, sepanjang perjalanan kurang lebih sampai batas wilayah Kecamatan Loh Bener, ini sudah jarang ada pemukiman warga, bos. Di sisi kiri kanan jalan tampak lahan persawahan dan perkebunan yang masih asri. Ditambah deretan pohon rindang yang lumayan banyak jumlahnya di samping sepanjang jalur Pantura ini. Jadi ya lumayan untuk menyerap udara panas dan menyerap polusi kendaraan, sehingga menghasilkan udara yang baik bagi sekitar jalur Pantura ini. Kalau bangunan-bangunan seperti gubuk yang tepat di sisi jalan, ini bukan bangunan permanen, melainkan ini bangunan sementara yang sedang digunakan warga untuk dijadikan jalan usaha mencari rezeki. Jumlah pemukiman warga di sepanjang jalur Pantura yang baru ini masih bisa dihitung dengan jari. Dan alhamdulillah patut disyukuri untuk wilayah Kabupaten Indramayu sampai sekarang menurut data 54% tanah Indramayu didominasi oleh lahan persawahan. Penduduk belum padat, hasil bahan pangan melimpah. Semenjak saya masuk jalur Pantura tadi sampai di sini, sementara kondisi kendaraannya tidak terlalu ramai, bos. Arus lalu lintas di jalur Pantura Indramayu cukup tenang pada hari ini. Pada kemana kendaraan lain? Benarkah banyak kendaraan yang pindah rute yang dulu sibuk melintasi jalur Pantura, sekarang beralih ke jalan tol? Kalau memang benar demikian, kalau menurut saya, usaha pemerintah untuk mengurai kemacetan di jalur Pantura dengan membangun sebuah jalan tol ini sangat efektif dan cukup terbukti berhasil. Saya cukup nyaman berkendara melintasi jalur Pantura ini karena jalannya tidak macet seperti dulu sebelum dibangunnya jalan tol Cipali, di mana jalur Pantura ini kerap macet setiap harinya karena sangat membludaknya volume kendaraan, dimulai dari kendaraan besar seperti kendaraan angkutan barang, angkutan penumpang seperti mobil bis, mobil pribadi, dan kendaraan lainnya. Oke bos, sekarang saya sudah keluar dari wilayah Kecamatan Loh Bener yang cukup luas ini, yang dimulai dari Desa Kiajaran Kulon sampai ke titik perbatasan yang baru saja saya lewati. Dan sekarang saya sudah memasuki wilayah Kecamatan Widasari yang masih dikelilingi lahan persawahan, masih tanpa pemukiman penduduk, bos. Desa pertama yang saya lewati dalam wilayah Kecamatan Widasari ini adalah Desa Leuwi Gede. Jadi hamparan sawah yang sangat luas yang sedang tumbuh hijau ini masuk wilayah Desa Leuwi Gede, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu. Nah, di titik ini nih bos, lokasi yang juga sering diadakan razia atau operasi kelengkapan surat kendaraan baik roda 2 seperti sepeda motor maupun kendaraan roda 4 atau lebih. Saya juga pernah diadang dan diberhentikan oleh bapak petugas dan diperiksa kelengkapan surat kendaraan seperti SIM, STNK, dan surat keterangan pajak. Sabuk pengaman pun tidak luput dari pemeriksaan beliau. Tapi alhamdulillah saya lolos dari penilangan kendaraan karena saya sudah punya SIM, STNK-nya ada, dan untuk pajak kendaraan saya belum diwajibkan bayar pajak karena belum pas 1 tahun. Kebetulan saya juga sudah menggunakan sabuk pengaman, jadi saya dibebaskan untuk melanjutkan perjalanan. Alhamdulillah ya, meskipun kelihatannya polisi yang bertugas masih baru, gemetaran tetap gemetaran, khawatir masih ada salah. Oh ya bos, update posisi saya sekarang sudah memasuki desa kedua di wilayah Kecamatan Widasari ini. Nama desanya agak panjang bos, yaitu Desa Ujung Pendok Jaya. Kalau tadi desa yang pertama Desa Leuwi Gede, sekarang urutan kedua adalah Desa Ujung Pendok Jaya. Kanan kiri jalannya masih sangat alami, ya alhamdulillah masih cukup aman dari polusi. Malahan saya sudah keluar dari Desa Ujung Pendok Jaya nih bos, dan masuk di desa selanjutnya yaitu Desa Ujung Jaya. Nama desanya hampir mirip lagi nih bos. Di jalur yang baru ini yang dimulai dari pertigaan Celeng tadi sampai jalan ini bertemu dengan jalur lain,
Ini untuk sementara tidak akan dijumpai yang namanya minimarket seperti Alfamart, Indomart, atau minimarket lainnya. Juga tidak ada tempat ibadah seperti masjid, gereja, vihara, kelenteng, apalagi pura, tempat ibadahnya orang yang beragama Hindu. Lagi pula, apa ada warga Indramayu yang beragama Hindu? Kalaupun ada, tentu tempat tinggalnya sementara tidak di sekitar jalur Pantura yang baru ini, melainkan di bagian wilayah lain yang padat penduduk atau pusat keramaian kota. Kalau jasa tambal ban, cukup banyak tempat tambal ban. Tapi kalau SPBU di sini cuma ada satu SPBU yang tentu di dalamnya berfasilitaskan tempat ibadah. Tapi tempat ibadahnya kemungkinan tidak besar seperti ukuran masjid, melainkan tempat ibadah kecil atau musola. Minimarket pun entah Alfamart, Indomart, atau minimarket milik Pertamina itu sendiri, saya belum tahu, bos. Karena saya belum pernah istirahat dalam waktu yang lama di SPBU tadi. Kalau isi bahan bakar pernah 1 kali, tapi tidak terlalu memperhatikan seluruh fasilitas yang ada di SPBU tersebut. Oke, saya sekarang sudah keluar desa Ujung Jaya, berarti tidak lama lagi saya akan memasuki area padat penduduk atau pusat keramaian. Atau lokasi yang sedang saya tuju ini sudah tidak jauh lagi, bos. Dan jalur ini pun juga akan bertemu dengan jalur lain, yaitu sebuah jalur yang dulu sekitar tahun 2000-an ini pernah menjadi jalur Pantura yang sangat sibuk, sangat padat setiap harinya hampir 24 jam. Saking padat dan sibuknya jalur Pantura ini kerap terjadi kecelakaan karena tidak ada akses lagi di area Pantura ini yang lebih singkat selain jalur ini. Karena pada saat itu belum dibangun jalur yang baru saja saya lewati, apalagi jalan tol Cipali. Jadi kalau ke arah kiri itu jalur Pantura yang lama, dan kemudian akan bertemu dengan pertigaan Celeng yang lama, atau pertigaan Celeng yang lebih legendaris yang sudah saya bicarakan beberapa kali di menit sebelumnya, bos. Dari posisi kedua pengendara ini bisa diambil pelajaran, bos. Oke, sekarang saya harus belok kiri, bos, karena kalau lurus itu menuju ke kota Cirebon, sedangkan kalau belok kiri ini arah ke wilayah Kecamatan Jatibarang atau lokasi yang akan saya kunjungi. Nah, ini situasinya sudah mulai padat, bos, malah sedang macet agak parah. Jadi saya percepat saja videonya untuk mempersingkat durasi, karena kalau tidak dipercepat ini bisa sampai 1,5 jam durasi videonya, bos. Ya, saya sudah keluar dari situasi macet yang cukup lama dan lumayan panjang, dari mulai simpang 3 sampai tengah pusat kota. Ternyata di lokasi yang sedang terjadi kemacetan ini ada pasar mingguan yang baru saja selesai. Jadi banyak mobil milik pedagang yang sedang muat barang, sehingga membuat badan jalan jadi semakin sempit dan agak susah untuk dilalui kendaraan 2 arah berlawanan. Inilah Jatibarang yang sejak dahulu menjadi pusat keramaian, tempat segala kebutuhan bahan pokok seperti sembako, alat elektronik, pakan ternak, busana, dan kebutuhan lainnya ada di sini. Tapi situasinya agak berbeda sejak pasar induk Jatibarang ini dilalap si jago merah. Ya, terjadi kebakaran yang sangat hebat sehingga menghanguskan sebagian besar pasar induk Jatibarang ini. Karena itu, pasca peristiwa kebakaran tersebut, bangunan pasar induk ini tidak digunakan lagi, sehingga agar aktivitas pasar tetap berlanjut, pemerintah merelokasi pasar induk Jatibarang ini ke wilayah lain. Seandainya saja pasar induk Jatibarang ini masih berdiri dan beroperasi, maka jalan ini tidak akan sekosong ini. Kenapa saya bilang kosong? Karena ketika pasar induk Jatibarang masih ada, jalan ini selalu padat setiap harinya. Bahkan jika sedang ada pasar dadakan yang berjualan di trotoar, yang terjadi pada hari Minggu dan hari Rabu dimulai sekitar pukul 7 pagi sampai pukul 11 siang, jalan ini macet total sampai-sampai para petugas dari kepolisian turun tangan untuk mengurai kemacetan di jalan ini.
Kini situasinya sudah berbeda, jalan sudah cukup lengang, gedung pasar sudah dirobohkan hampir rata dengan tanah. Jadi perjalanan panjang saya kali ini akan mendatangi bekas gedung pasar yang sudah dirobohkan, yang kemudian dirubah menjadi taman terbuka yang cukup keren. Maaf, mampir dulu sebentar bos. Oke, saya lanjutin perjalanannya bos. Sebenarnya tempatnya sudah dekat dan baru saja ada pertigaan, itu bisa belok kiri dan langsung masuk ke RTH Jatibarang kalau memakai sepeda motor. Tapi karena saya bawa kendaraan roda 4 dan baru kesini lagi atau baru pertama kali berkunjung ke RTH Jatibarang, saya belum tahu situasi dan saya khawatir jika ambil kiri tidak ada tempat untuk parkir mobil. Jadi saya akan masuk dari bagian depan RTH Jatibarangnya saja bos. Nah, ini ada pertigaan, saya harus belok kiri karena kalau lurus itu akan menuju ke kota Cirebon. Meskipun pasar induk Jatibarang sudah dipindahkan, di sekitar jalan ini masih tetap ramai dan masih tetap menjadi pusat perbelanjaan. Karena masih banyak toko atau outlet atau grosir atau bahkan swalayan yang harus tetap bertahan di sini. Tidak mungkin semua toko yang ada di sini ikut pindah ke lokasi di mana pasar induk Jatibarang itu direlokasi. Jadi toko-toko yang ada di sini tetap berdiri di sini dan tetap kuat menjalankan perekonomian meskipun tanpa pasar induk Jatibarang. Karena area ini sudah menjadi ikonik pusat perbelanjaan sejak dari dulu. Sebuah keputusan yang tepat untuk mengelola bekas bangunan pasar yang habis terbakar, yang sudah tidak ada fungsinya. Daripada terbengkalai menjadi tempat gelandangan, preman atau anak pang, khawatir dijadikan tempat untuk perbuatan yang negatif, lebih baik dijadikan tempat yang lebih bermanfaat seperti taman terbuka yang bagus yang cocok untuk dijadikan tempat rekreasi sehingga dapat menarik minat wisatawan lokal ataupun luar daerah untuk berkunjung ke RTH Jatibarang ini. Dengan meningkatnya masyarakat yang berkunjung ke sini, semoga bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat yang ada di sini. Nah, dari sini sudah terlihat sebuah tugu yang menjulang tinggi. Itulah lokasi atau posisi bagian depan RTH Jatibarang. Jadi tinggal beberapa meter lagi saya akan sampai di tempat tujuan bos. Stasiun Jatibarang juga sekarang sudah bagus dan rapi. Area halamannya sangat luas. Bagi masyarakat Indramayu yang ingin menikmati jasa perjalanan dengan kereta api dengan tujuan berbagai daerah di Pulau Jawa, selain stasiun Haurgelis, masyarakat Indramayu bisa datang ke stasiun Jatibarang ini dengan membeli tiket secara online maupun membeli tiket di stasiun secara langsung. Jadi stasiun kereta di Kabupaten Indramayu yang menjadi pemberhentian hampir seluruh jenis kereta, sementara hanya ada 2 stasiun, yaitu stasiun Haurgelis dan stasiun Jatibarang. Dan sudah puluhan tahun pasar induk Jatibarang dan stasiun Jatibarang berdiri berdampingan. Kini mereka sudah berpisah. Oke bos, sekian perjalanan saya menuju ke RTH Jatibarang ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau informasi yang saya sampaikan. Jika bosku suka dengan video ini, silakan klik like, klik subscribe, tekan juga tanda loncengnya biar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video selanjutnya ya bos. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.